Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Salsabila Lubis akan membahas fenomena menarik tentang persebaran budaya di era globalisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang fast fashion atau mode cepat, sebuah fenomena global yang telah mengubah cara kita berpakaian dan berbelanja. Fast fashion tidak hanya mempengaruhi industri mode, tetapi juga membawa dampak besar pada budaya, ekonomi, dan lingkungan kita. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana fast fashion berkembang dan apa saja implikasinya bagi masyarakat global. Saksikan videonya. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis dalam industri mode yang berfokus pada produksi cepat dan distribusi pakaian yang mengikuti tren terbaru. Tujuan utama dari fast fashion adalah untuk menyediakan pakaian yang modis dengan harga terjangkau dan dalam waktu singkat, sehingga konsumen dapat selalu mengikuti tren mode terbaru tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kalian tahu fashion nggak? Kayak Uniqlo, Zara, itu kan masuk kategori fast fashion, H&M. Dan di luar negeri ada yang namanya ultra fast fashion, cepet banget ganti modelnya, namanya Shein. Tapi dia baru rugi 500 triliun rupiah. Bayangin ya, tertingginya perusahaan ini sampai 1.500 triliun valuasinya. Ya mungkin karena emang makro ekonomi nggak bagus, tapi dia bilang alasannya pertama fast fashion emang kompetitif. Banyak kasus ya dia pakai anak-anak kecil sebagai pekerjanya. Terus kena masalah regulasi di US sama Eropa. Walaupun gitu, biasanya perusahaan kayak gitu butuh diselamatin. Makanya mereka dapat dana lagi 50 miliar yang jauh lebih kecil dibanding pendanaan mereka sebelumnya. Cuma kalian percaya nggak sih fast fashion gini yang cepat ganti modelnya? Apa tipe yang sustainable fashion yang kalian coba? Atau nggak tahu artinya fast sama sustainable fashion itu apa? Kalau bisa jelasin coba. Dalam konteks fast fashion, asimilasi budaya terjadi ketika tren mode global diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat lokal. Penerimaan dan adaptasi fast fashion oleh masyarakat lokal memungkinkan masyarakat lokal untuk mengakses tren mode terbaru dari seluruh dunia dengan cepat dan terjangkau. Misalnya gaya streetwear yang awalnya populer di Amerika Serikat kini telah diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Masyarakat lokal menerima tren ini karena mereka ingin melihat modis dan up to date dengan gaya internasional. Fast fashion juga mempengaruhi gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat lokal. Dengan akses mudah ke pakaian murah dan modis, masyarakat cenderung lebih membeli pakaian baru yang menciptakan budaya konsumerisme. Hal ini juga mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap mode dan identitas diri, di mana penampilan menjadi lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks fast fashion, akulturasi terjadi ketika elemen-elemen mode dari budaya asing diintegrasikan dengan elemen-elemen mode lokal yang menciptakan gaya baru yang unik. Contohnya itu seperti penggabungan elemen tradisional dan modern. Kita tahu kebaya crop top adalah contoh nyata dari akulturasi budaya dalam dunia fashion. Kebaya yang merupakan pakaian tradisional Indonesia telah dimodifikasi dengan gaya crop top yang populer di Korea. Modifikasi ini menciptakan perpaduan antara keanggunan kebaya tradisional dengan gaya modern yang lebih kasual dan trendy. Meskipun kebaya crop top menggabungkan elemen asing, identitas budaya lokal tetap terjaga. Kebaya tetap dikenali sebagai simbol budaya Indonesia, meskipun telah mengalami modifikasi. Ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak selalu berarti kehilangan identitas budaya, tetapi bisa menjadi cara untuk memperkaya dan memperluas ekspresi budaya. Namun banyak juga kritikan terhadap kebaya crop top ini. Invasi budaya dapat dilihat melalui dominasi tren mode global yang menggeser gaya dan praktik berpakaian tradisional. Ini tentu mendominasi sebagai fast fashion dan dampaknya terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu pengaruh budaya barat dan erosi pakaian tradisional. Perubahan nilai dan identitas budaya juga terjadi. Salah satu contoh nyata adalah perayaan Halloween yang semakin populer di Indonesia, menggantikan tradisi lokal seperti malam Jumat Kliwon. Dalam konteks fast fashion, tren pakaian Halloween yang diadopsi dari barat seringkali lebih menarik bagi generasi muda dibandingkan dengan pakaian tradisional untuk perayaan lokal. Fast fashion memungkinkan masyarakat untuk mengakses tren mode terbaru dengan cepat dan terjangkau. Ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk tampil modis dan mengikuti perkembangan mode global. Industri fast fashion menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di sektor produksi dan retail. Ini dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan peluang kerja bagi banyak orang. Fast fashion juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam desain pakaian. Kolaborasi antara desainer dari berbagai budaya dapat menghasilkan produk yang unik dan menarik, memperkaya dunia mode dengan berbagai gaya baru. Namun,
Dominasi fast fashion dapat menggeser budaya lokal, mengurangi penggunaan pakaian tradisional dan mengikis nilai-nilai budaya asli. Ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya lokal. Produksi fast fashion seringkali tidak ramah lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya, limbah tekstil, dan konsumsi air yang tinggi dapat merusak lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Industri fast fashion seringkali dikritik karena kondisi kerja yang buruk dan upah rendah bagi pekerja di negara berkembang. Ini menimbulkan masalah etika dan sosial yang serius. Fast fashion mendorong budaya konsumerisme di mana masyarakat terus-menerus membeli pakaian baru untuk mengikuti tren. Ini dapat mengakibatkan pemborosan dan perilaku konsumtif yang tidak berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dalam era globalisasi, kita dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya asing yang dapat memperkaya kehidupan kita. Namun, penting bagi kita untuk tetap menjaga dan menghargai identitas budaya lokal kita. Fast fashion adalah salah satu contoh bagaimana budaya asing dapat mempengaruhi gaya hidup kita. Tetapi kita juga mengadaptasinya dengan cara menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal. Mari kita terus terbuka terhadap budaya asing, belajar dari mereka dan mengintegrasikannya dengan cara memperkuat identitas budaya kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi bagian dari dunia yang lebih luas, tetapi juga menjadi warisan budaya untuk generasi mendatang. Sekian videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.